Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, pada kesempatan ini saya akan memaparkan hasil proposal saya dengan judul Penerapan Strategi Active Learning Tipe Indeks Kartmatch untuk meningkatkan hasil belajar sosiologi kelas 11 IPS pada pokok bahasan masyarakat multikultural di Man 1 Lembata. Langsung saja, bab 1 pendahuluan. A. Latar belakang masalah. Pendidikan bertujuan untuk meningkatkan kuantitas dan kualitas diri peserta didik. Hasil evaluasi pendidikan yang bersifat dan nasional dan dianalisis untuk memperoleh informasi yang akurat untuk perbaikan kualitas pendidikan. Evaluasi pendidikan yang bersifat nasional dan diselenggarakan setiap tahun seperti program rutin saja. Karena hasil yang belum memberi kontribusi yang berarti terhadap peningkatan kualitas pendidikan di Man 1 Lembata. Hal ini berkaitan dengan masalah-masalah yang ada di sekolah tersebut. Masalah-masalah yang ada berkaitan dengan keaktifan belajar siswa. Adapun masalah-masalah tersebut antara lain, yang pertama, ada siswa yang keluar masuk kelas pada saat proses pembelajaran berlangsung. Yang kedua, ada siswa yang tidur di dalam kelas. Yang ketiga, ada siswa yang ngobrol dengan teman sebangku pada saat proses pembelajaran berlangsung dan lain sebagainya. Ketidakaktifan siswa dalam proses pembelajaran menyebabkan hasil belajar siswa menurun. Oleh karena itu, suatu proses pembelajaran, siswa diharuskan untuk ikut aktif atau berpartisipasi selama proses pembelajaran berlangsung. Keaktifan siswa dalam proses pembelajaran akan menyebabkan interaksi yang tinggi antara guru dengan siswa maupun siswa dengan siswa itu sendiri. Berdasarkan masalah-masalah tersebut, maka peneliti bermaksud menetapkan suatu strategi baru yang dapat meningkatkan hasil belajar siswa, yakni strategi Active Learning Tipe Indeks Kartmatch. Dengan strategi ini, segala bentuk pembelajaran yang memungkinkan siswa berperan secara aktif dalam proses pembelajaran itu sendiri, baik dalam bentuk interaksi antara siswa maupun dengan guru dalam proses pembelajaran tersebut, sehingga dapat meningkatkan hasil belajar yang baik pada siswa Man 1 Lembata. Nah, berdasarkan rumusan latar belakang di atas, maka dapat dibuat rumusan masalah sebagai berikut. Yang pertama, bagaimana penerapan strategi Active Learning Tipe Indeks Kartmatch dalam pembelajaran materi masyarakat multikultural di Man 1 Lembata. 2. Apakah penerapan strategi Active Learning Tipe Indeks Kartmatch dapat meningkatkan hasil belajar sosiologi kelas 11 IPS di Man 1 Lembata pada materi masyarakat multikultural. C. Tujuan penelitian. 1. Untuk mengetahui peningkatan hasil belajar sosiologi materi masyarakat multikultural, perlu diterapkan metode Active Learning Tipe Indeks Kartmatch di kelas 11 IPS Man 1 Lembata. 2. Untuk mengetahui apakah penerapan strategi Active Learning Tipe Indeks Kartmatch dapat meningkatkan hasil belajar sosiologi di Man 1 Lembata. D. Manfaat penelitian. Hasil penelitian ini dapat bermanfaat bagi siswa, guru, sekolah maupun peneliti sendiri. Selanjutnya, bab 2 tinjauan pustaka. A. Kajian teori. 1. Active Learning. A. Pengertian Active Learning. Strategi pembelajaran Active Learning Tipe Indeks Kartmatch adalah salah satu strategi pembelajaran yang mengajak siswa untuk belajar aktif dan bertujuan agar siswa mempunyai jiwa kemandirian dalam belajar serta menumbuhkan daya kreatif sehingga siswa mampu membuat inovasi-inovasi. Berdasarkan pengertian di atas, dapat disimpulkan bahwa strategi Active Learning Tipe Indeks Kartmatch adalah suatu proses pembelajaran untuk memberdayakan peserta didik agar peserta didik belajar secara aktif dengan menggunakan berbagai cara atau strategi yang aktif. B. Jenis strategi Active Learning.
Mengingat banyaknya jenis strategi active learning, maka peneliti bermaksud untuk menggunakan strategi active learning tipe index card match atau mencari pasangan jawaban. Berikut langkah-langkah strategi active learning tipe index card match. Menurut Mahmud dalam Melodi, berikut adalah langkah-langkah strategi active learning tipe index card match. Yang pertama, buatlah potongan kertas sebanyak jumlah siswa yang ada di dalam kelas dan bagilah kertas tersebut menjadi 2 bagian yang sama. 2. Pada separuh bagian, tulis pertanyaan tentang materi yang akan dibelajarkan. Setiap kertas berisi 1 pertanyaan. 3. Pada separuh kertas yang lain, tulis jawaban dari pertanyaan yang telah dibuat. 4. Setiap siswa diberi 1 kertas, jelaskan bahwa ini aktivitas yang dilakukan berpasangan. Separuh siswa mendapatkan soal dan separuh yang lain mendapatkan jawaban. 5. Mintalah kepada siswa untuk menemukan pasangan mereka. Jika yang sudah menemukan pasangan, mintalah kepada mereka untuk duduk berdekatan. Jelaskan juga agar mereka tidak memberitahu materi yang mereka dapatkan kepada teman yang lain. 6. Mintalah kepada setiap pasangan secara bergantian untuk membacakan soal yang diperoleh dari kertas kepada teman yang lain. Selanjutnya, soal-soal tersebut dijawab oleh pasangannya. 7. Akhiri proses ini dengan membuat klarifikasi atau kesimpulan. 2. Hasil belajar siswa. A. Pengertian hasil belajar. Hasil belajar adalah kemampuan yang dimiliki siswa setelah menerima pengalaman belajar. Hasil dari kegiatan belajar ditandai dengan adanya perubahan perilaku ke arah yang lebih positif atau relatif permanen pada diri orang yang belajar. Sehubungan dengan pendapat itu, seorang dapat dikatakan telah berhasil dalam belajar jika ia mampu menunjukkan adanya perubahan pada dirinya. Maka peneliti menyimpulkan bahwa hasil belajar merupakan kemampuan-kemampuan yang dimiliki peserta didik agar peserta didik setelah menerima pembelajaran tersebut. Tiga, hubungan strategi active learning dengan pokok bahasan masyarakat multikultural. Pembelajaran aktif memiliki hubungan dengan materi pokok masyarakat multikultural yang membimbing atau mengajar siswa untuk menghormati nilai budaya, agama, ras, ataupun suku. Maksudnya, bahwa selain belajar mengetahui tentang materi-materi, siswa juga dapat belajar nilai dan norma atau saling menghargai satu sama lain. B. Penelitian yang relevan. Peneliti yang relevan dengan penelitian ini adalah Williawanto 2019. Penelitian mengarah kepada kemampuan pemecahan masalah matematis. Pada penelitian Anggraini 2019 menggunakan jenis pembelajaran aktif tipe Fearing lain, penelitian ini mengarah pada motivasi dan hasil belajar matematika siswa. Berikut penelitian Nirwana 2019 menggunakan pembelajaran aktif tipe Fearing lain dan mengarah pada peningkatan keterampilan komunikasi siswa. Dan pada penelitian Toha 2018 pembahasan mengarah pada peningkatan hasil belajar siswa. Berikut kerangka berpikir. Strategi active learning yang dilaksanakan pada pembelajaran sosiologi merupakan suatu pembelajaran yang mengajak peserta didik untuk belajar secara aktif. Ketika peserta didik belajar dengan aktif, berarti mereka mendominasi aktivitas pembelajaran. Sehingga dengan kegiatan ini siswa secara aktif menggunakan otak, baik untuk menemukan ide pokok, memecahkan persoalan, atau mengaplikasikan apa yang baru mereka pelajari ke dalam suatu persoalan yang ada dalam kehidupan nyata. D. Hipotesis penelitian. Berdasarkan latar belakang dan hasil-hasil penelitian, maka hipotesis penelitian dirumuskan. Terdapat peningkatan hasil belajar siswa dengan diterapkan strategi pembelajaran active learning pada mata pelajaran sosiologi pada pokok bahasa masyarakat multikultural. Liman 1 Lembata.
Selanjutnya bab 3 metode penelitian. A. Jenis penelitian. Penelitian ini merupakan penelitian tindakan kelas. Penelitian ini juga termasuk penelitian deskriptif sebab menggambarkan strategi active learning yang diterapkan dan bagaimana hasil dari penerapan strategi active learning tersebut. B. Waktu dan tempat penelitian. Penelitian ini dilaksanakan di MAN 1 Lembata tahun ajaran 2023-2024 pada bulan Maret sampai April 2024. C. Subjek penelitian. Penelitian ini dilakukan terhadap siswa kelas 11 IPS MAN 1 Lembata. Penentuan subjek penelitian ini disesuaikan dengan judul dan materi pokok kelas 11 IPS yang terdiri dari 35 siswa dengan jumlah siswa laki-laki 20 orang dan perempuan berjumlah 15 siswa. D. Prosedur penelitian. Rancangan penelitian tindakan kelas ini terdiri dari 2 siklus dan 1 siklus terdiri dari 4 tahap. Secara rinci prosedur penelitian tindakan ini sebagai berikut. A. Siklus 1. 1. Perencanaan. 2. Pelaksanaan tindakan. 3. Observasi. 4. Refleksi. Begitu juga siklus 2. 1. Perencanaan. 2. Pelaksanaan tindakan. 3. Observasi. 4. Refleksi. E. Tingkat pengumpulan data. 1. Observasi. 2. Tes. 3. Dokumentasi. Kriteria keberhasilan tindakan. Keberhasilan ditandai dengan adanya perubahan ke arah kebaikan, yaitu adanya peningkatan kreatif belajar siswa dalam pembelajaran. Siklus ini dihentikan apabila keaktifan siswa dapat pelajaran sosiologi mencapai 75%, sedangkan hasil belajar siswa dinyatakan tuntas jika 75% dari seluruh siswa mencapai kriteria ketuntasan minimal 75. G. Teknik analisis data. Teknik analisis data ada 2, analisis kuantitatif dan analisis kualitatif. Analisis kualitatif dibagi ada 4. Yang pertama pengumpulan data, yang kedua reduksi data, yang ketiga pengajian data, dan terakhir kesimpulan. Baik, hanya itu saja dari saya akhiri. Wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.